Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Rahadi Fahmi Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi regional, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis produk domestik bruto Kabupaten Purwakarta tahun 2010 sampai dengan 2023. Perkenalkan, nama saya Pertami dengan NIM 55532300056 dari kelas 4B. Baik, berikut adalah materi presentasi yang akan saya paparkan. Di sini saya akan menjelaskan konsep wilayah dari Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta dapat dikategorikan sebagai wilayah administratif karena memiliki batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Secara ekonomi dan geografis, Purwakarta juga merupakan wilayah homogen, ditandai dengan kesamaan karakteristik pada sebagian wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Selain itu, Purwakarta berperan sebagai wilayah modal karena menjadi titik penghubung antara Bandung dan Jakarta melalui jalur tol Cipularang, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks perencanaan, Kabupaten Purwakarta termasuk dalam wilayah perencanaan strategis kawasan metropolitan Rebana, yaitu Cirebon, Patimban, Kertajati, dan Koridor Industri Jawa Barat bagian barat. Selanjutnya ada teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan. Teori lokasi, penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan pola berdasarkan lokasi strategis. Wilayah utara dan tengah dimanfaatkan untuk industri karena dekat dengan akses tol Cipularang, jalur kereta api, dan pusat distribusi ke Jakarta sampai dengan Bandung. Sementara itu, wilayah selatan dan barat lebih banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan kehutanan karena kontur wilayah yang lebih alami dan jauh dari pusat perkotaan. Purwakarta juga berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah sekitarnya dalam hal logistik dan ketenaga kerjaan. Dalam konteks kompetisi spasial, Purwakarta bersaing dengan daerah industri lain di Jawa Barat seperti Karawang dan Bekasi dalam menarik investasi dan tenaga kerja. Dalam teori pusat pertumbuhan, Kabupaten Purwakarta berperan sebagai pusat pertumbuhan di koridor barat Jawa Barat. Wilayah ini mengalami pertumbuhan pesat karena berada di jalur strategis penghubung Jakarta sampai dengan Bandung, serta menjadi bagian dari pengembangan rebana metropolitan. Aktivitas ekonomi di sektor industri dan logistik mendorong distribusi barang dan penyediaan lapangan kerja bagi wilayah sekitarnya. Keterkaitan fungsional dengan pusat-pusat lain seperti Jakarta dan Karawang memberikan efek pengganda terhadap sektor jasa, perumahan, dan infrastruktur. Dengan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur, posisi Purwakarta semakin kuat sebagai pemain kunci dalam jaringan pertumbuhan wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, perkembangan distribusi PDRB Purwakarta tahun 2010 sampai dengan 2023. Berdasarkan gambar perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Purwakarta dari tahun 2010 hingga 2023, dapat kita simpulkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor paling dominan dalam sektor perekonomian Purwakarta. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sebesar 29,46% terhadap total PDRB. Meskipun memiliki kontribusi tertinggi, tren sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari menurunnya persentase kontribusi sejak beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya potensi kejenuhan, pergeseran industri, atau kurangnya inovasi dan investasi lanjutan. Sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi memiliki kontribusi lebih kecil, namun tetap stabil. Hal ini menunjukkan adanya potensi diversifikasi ekonomi di luar sektor industri pengolahan. Selanjutnya ada location question, Kabupaten Purwakarta tahun 2010 sampai dengan 2023. Berdasarkan data yang sedang dipaparkan, sektor industri pengolahan secara konsisten menunjukkan nilai LQ lebih dari 1 setiap tahunnya, bahkan mencapai rata-rata 1,81. Ini menandakan bahwa sektor ini adalah sektor basis, artinya memiliki keunggulan komparatif dan merupakan kekuatan ekonomi lokal yang mampu melayani pasar luar daerah. Sektor lainnya seperti pertanian dan konstruksi menunjukkan nilai LQ di bawah 1, yang berarti sektor-sektor tersebut belum menjadi kekuatan utama ekonomi Purwakarta dalam konteks keunggulan regional. Kategori lainnya atau administrasi pemerintah dan jasa sosial juga menunjukkan nilai LQ tinggi, menunjukkan peran penting sektor jasa publik dan administrasi pemerintah dalam menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Baik, di sini ada Sifser Analis Kabupaten Purwakarta. Pada leading sektor Kabupaten Purwakarta
Tidak ada sektor kuadran 1, yang berarti tidak ada sektor yang mengalami pertumbuhan secara cepat. Pada leading sektor Kabupaten Purwakarta terhadap sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya berada pada kuadran 2, mengalami pertumbuhan yang cepat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut tidak baik. Pada leading sektor Kabupaten Purwakarta terdapat pada kuadran 3, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan penyediaan, akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Pada leading sektor Kabupaten Purwakarta berada pada kuadran 4, yaitu hanya sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut tergolong baik. Baik, ini adalah kategori sektor Kabupaten Purwakarta yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada perkembangan distribusi PDRB dan sumber LP Serang Raya menurut wilayah. Pada tabel distribusi PDRB menunjukkan bahwa pada Metropolitan Serang Raya, Kota Serang merupakan penyumbang PDRB terbesar berdasarkan wilayah. Selanjutnya ada pada tabel distribusi LPE, menunjukkan bahwa Kota Serang merupakan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang paling pesat di antara yang lain, meskipun mengalami penurunan sebesar minus 13% di tahun 2020 disebabkan oleh COVID-19. Selanjutnya adalah kesimpulan analisis. Interpretasi hasil. Berdasarkan hasil analisis location question, atau bisa disebut dengan LQ, dan shift share analysis, atau bisa disebut dengan SSA, untuk Kabupaten Purwakarta tahun 2010 sampai dengan 2023, sektor industri pengolahan menjadi sektor basis yang menunjukkan keunggulan kompetitif. Sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mampu menghasilkan output yang signifikan untuk dikirim ke luar daerah. Dengan kontribusi yang besar terhadap struktur ekonomi wilayah, sektor ini memperlihatkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Untuk memperkuat kontribusi sektor industri ini, diperlukan berbagai kebijakan pendukung, seperti pembangunan infrastruktur kawasan industri, peningkatan akses logistik dan distribusi, serta insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah swasta, dan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan transfer teknologi industri. Perluasan akses pembiayaan dan kemudahan perizinan juga menjadi kunci untuk menarik investasi di sektor ini. Dengan strategi tersebut, diharapkan sektor industri di Kabupaten Purwakarta dapat berkembang lebih optimal dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja yang berlanjut. Baik, selanjutnya saya akan membahas kontribusi Project Work. Saya mengambil peran dalam Project Work dengan melakukan kajian terhadap kawasan metropolitan Serang Raya yang berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Banten. Menurut pendekatan teori Growth Hall, pada proyek ini saya turut melakukan pengolahan data terkait PDRB, tingkat pengangguran, kualitas pendidikan, dan angka kemiskinan. Selain itu, saya menganalisis dampak perkembangan ekonomi Serang Raya terhadap daerah-daerah sekitarnya, baik dampak positif atau split effect seperti terbukanya lapangan pekerjaan, masuknya investasi ke wilayah sekitar seperti Cilegon dan Pandeglang, serta pembangunan sarana dan prasarana. Sementara dampak negatifnya atau backwash efek meliputi arus urbanisasi yang cukup tinggi ke wilayah Serang, meningkatnya tekanan terhadap fasilitas umum, lonjakan harga properti, hingga potensi kehilangan tenaga kerja terampil di daerah sekitar. Pada tugas individu, saya memfokuskan analisis pada Kabupaten Lebak yang juga termasuk wilayah hinterland Serang Raya dan memiliki karakteristik ekonomi berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dengan membandingkan kedua wilayah ini, saya berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pola pertumbuhan wilayah di Indonesia serta dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan pembangunan wilayah yang lebih berimbang, baik untuk metropolitan seperti Serang Raya maupun untuk kawasan agraris seperti Lebak, mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.